الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Doa hari ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga memuat 3 permohonan yang sangat fundamental dalam perjalanan kehidupan seorang mukmin, khususnya di bulan suci Ramadan. Allahumma rzuqni fihi dhihna wa tanbih wa ba'idni fihi minas safahati wa tamwih waj'al li nasiban min kulli khairin tunzilu fihi bijudika ya ajwadal ajwadin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kecerdasan dan kewaspadaan, dan jauhkan dariku kebodohan dan penipuan, dan jadikan untukku bagian yang banyak dari setiap kebaikan yang Engkau turunkan di bulan suci Ramadan-Mu. Aku memohon kepadamu dengan kedermawanan-Mu, wahai Zat yang Maha Dermawan. Itulah permohonan hamba mukmin yang sedang berpuasa di hari ketiga puasanya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu waspada dan hidup dalam kehati-hatian dari terjatuh dalam hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba mukmin akan selalu dalam keadaan terjaga dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan terjaga dari jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama ia waspada dan selalu berhati-hati dari bisikan setan dan dari rayuan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum mukminin dengan firman-Nya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah lupa kepada Allah, hilang kewaspadaannya, lupa kepada Allah, lupa kepada aturan-aturan Allah, lupa kepada batasan-batasan Allah agar tidak ia terjang, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjadikannya lalai terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak lagi menyadari apa yang akan membawa kebahagiaan baginya dan apa yang akan menyengsarakan dirinya. Orang-orang yang telah melupakan Allah dan kemudian Allah balas dengan dijadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, Allah menyebutnya ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar fasik, telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berpuasa, yang telah menahan diri dari hal-hal yang telah Allah larang,
dari hal-hal yang membatalkan puasanya, hendaknya juga selalu waspada agar tidak terjatuh dalam rayuan setan, agar tidak terjatuh dalam lembah kemaksiatan, walaupun boleh jadi hal-hal itu tidak membatalkan puasa secara fikih. Namun hal-hal itu tentu akan merusak nilai dan makna puasa yang sesungguhnya. Al-Imam Al-Baqir alaihi salam di dalam salah satu riwayat menyebutkan agar kita selalu memiliki mawas diri, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu agar kita terhindar dari jebakan setan dan dari jaring setan yang akan membelenggu kita. Al-Imam Al-Baqir alaihi salam menyebutkan demikian dalam salah satu sabda beliau. Salasun min asyaddi ma amilal ibad. Ada 3 perkara yang termasuk paling sulitnya yang dilakukan oleh hamba-hamba. Pertama, insaful mu'min min nafsihi. Berlaku objektif terhadap diri sendiri. Bagaimana seorang mukmin harus objektif terhadap diri sendiri. Tidak selalu memandang dirinya sebagai yang istimewa, yang terbebas dari kekurangan dan celah, namun akan melihat dirinya apa adanya dan selalu mengingat bahwa tentu ia memiliki banyak kekurangan. Dan yang kedua, wa muwasatul mar'i akhahu. Mendermakan sebagian dari hartanya untuk saudaranya, agar saudaranya yang sedang kekurangan juga mendapatkan kebahagiaan seperti yang ia dapat. Dan yang ketiga ini adalah resep yang akan ampuh untuk menyadarkan kita agar kita selalu mawas diri, agar kita selalu waspada dari jebakan-jebakan setan. Yang ketiga, Al-Imam Al-Baqir mengatakan, wa dzikrullahi ala kulli hal. Dan zikrullah, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Wa huwa an yadhkurallaha azza wa jalla indal ma'siyati yahummu biha fayahulu dzikrullahi bainahu wa baina tilkal ma'siyah. Beliau memberikan makna yang lebih dalam tentang zikrullah. Tidak sekedar melafadzkan nama-nama mulia Allah. Tidak sekedar zikir lisani. Namun beliau memperdalam makna zikir dengan mengatakan bahwa hendaknya seorang hamba mengingat Allah setiap kali ia hendak melakukan maksiat. Karena mengingat Allah setiap kali dia tergoda untuk melakukan maksiat, maka zikrullah itu akan menghalang-halangi antara dia dan maksiat yang ia ingin lakukan. Wa huwa qaulullahi azza wa jal. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh bisikan setan, mereka segera ingat. Ingat bahwa ini adalah rayuan setan. Ada kewaspadaan bahwa ini adalah jebakan setan. Maka dengan itu, faidahum mubsirun. Mereka menjadi orang yang bisa melek, bisa menyaksikan jalan yang harus mereka tempuh. Bisa menyaksikan apa yang ada di depannya. Sehingga dia akan bisa memilih jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu, untuk menanamkan zikrullah di setiap saat, agar kita bisa menghindarkan diri dari maksiat adalah Al-Quran selalu menekankan tentang kematian dan mengingat akan dahsyatnya peristiwa-peristiwa di hari kiamat yang akan kita alami. Karena itu semua akan menjadikan kita hidup dalam kewaspadaan, hidup dalam kehati-hatian dari hal-hal yang akan membawa kesengsaraan kita di alam akhirat nanti. Dan permohonan yang kedua adalah agar dijauhkan dari sikap bodoh.
sikap yang tidak mencerminkan sebagai seorang mukmin yang berakal. Berkata-kata yang hanya akan membuat orang tertawa. Berkata-kata yang tidak membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi pendengarnya. Bersikap yang tidak mencerminkan kedewasaan. Dan permohonan ketiga kita agar Allah menganugerahkan kepada kita bagian yang terbanyak dari semua kebaikan yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Bulan di mana Allah menurunkan kebaikannya, menurunkan keberkahannya, menurunkan rahmatnya, menurunkan anugerahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan jatah yang terbanyak dari semua kebaikan yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Dan tentu permohonan itu tidak semata kita memohon hal-hal yang bersifat materi. Hal-hal yang bersifat non-materi itu justru lebih berharga, justru lebih kita harapkan untuk Allah anugerahkan kepada kita. Karena itu yang akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah bersabda, "Arba'un." Ada 4 perkara. Man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara. Barang siapa telah diberi oleh Allah 4 perkara tersebut, berarti dia telah diberi oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Sidqu hadisin, kejujuran dalam bertutur kata. Wa ada'u amanatin, menyampaikan amanat. Wa iffatu batnin, menjaga perut kita dari mengkonsumsi hal-hal yang haram. Dari mengkonsumsi sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram. Dan yang keempat, wa husnu khuluq, kebaikan budi pekerti. Itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita budi pekerti yang mulia, akhlak yang karimah, yang untuknya Nabi mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus ke dunia ini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi hari-hari puasa kita dan menjadikan kita orang yang benar-benar berpuasa dengan sepenuh arti dan makna puasa. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.